kalau yang sekarang darurat sampah tuh TPA-nya udah penuh gitu. Oke, Kayak yang udah over capacity ya. di Bali ya TPA Suwung gitu kan. TPA Piungan di Bantul gitu. Jadi udah penuh gitu. Terus kemudian nih sampah mau taruh di mana gitu kan. Atau misalnya kayak kapan hari misalnya rumahnya di BSD ya di Tangerang Selatan, itu lari pagi itu bisa kecium bau sampah dari TPA yang sekian kilo gitu. Ini kan berarti sangat dependent terhadap teknologi gak sih? Dan Exactly. harusnya konsekuensinya mahal. Iya gak Tan? Bener gak sih bahwa bahwa PSL itu membutuhkan teknologi dan investasi yang mahal gitu? Tapi ya memang itu lebih mahal. Tapi kalau misalnya gak dilakukan sesuatu dengan itu ya, darurat sampah ini terus berlangsung. Dan ini ya akan terwariskan ke generasi. Oke, selamat datang kembali di Tenggara Talk, segmen Energy Insight. Hari ini kita akan ditemani oleh seseorang, peneliti bidang ekonomi di Tenggara Strategik, Intan Salsabila Firman atau Intan. Halo Intan. Halo Mas. Sehat? Sehat. Oke, selama aku kenal sama Intan ya, ada hal yang bikin penasaran sih Intan. Gimana? Background pendidikan. Oke. Jadi Intan kan S1 di UGM ekonomi. Sesuatu yang sangat makro gitu ya. Lalu Intan S2 di Edinburgh, lalu ambil finance. Sesuatu yang sangat mikro gitu. Ini kan walaupun sebenarnya satu klaster keilmuan ya gitu. Tapi aku gak ngebayang sih di otakmu tuh gimana akhirnya proses berpikirnya gitu. Apa yang membuat kamu akhirnya mengambil jurusan yang beda klaster itu makro dan mikro, dan dampaknya buat kamu sekarang sebagai peneliti itu apa kan? Oke, I think it's interesting question ya. Itu sebuah pertanyaan yang menarik ya. Sebenarnya aku ngelihatnya jadi lebih ke ini sih. Dulu bayanganku adalah komplement. Jadi pelengkapnya justru ya. Ya, jadi complementary gitu kan. Karena di S1 sebenarnya mikro gitu ya, ada mikro juga. Cuma kalau bisa dibilang ilmu ekonomi di Indonesia pasti mayoritas masih tentang makro ya gitu kan. Dan di S2 kan mikro ya, kita ngomong finance itu kan di sistemnya gitu ya, apa yang terjadi gitu. Misalnya di perusahaan, di market gitu ya, capital market. Kemudian bahkan ada juga yang terjadi di sisi konsumennya sendiri gitu, nasabahnya gitu. Apa yang membuat kita decide untuk misalnya melakukan investasi emas atau sebagainya gitu kan. Jadi aku ngeliatnya tuh sebagai komplement gitu. Maka dari itu ketika sebagai researcher gitu ya dalam menganalisis gitu, skopnya jadi lebih luas gitu. Ketika misalnya kita berbicara topik yang sangat makroekonomi gitu ya, let's say soal inflasi gitu ya, maka kepake itu kan gitu. Tapi ketika misalnya berbicara topik-topik yang lebih spesifik ya terkait market gitu kan, menganalisisnya tuh kan nggak bisa cuma dari sisi apa yang terjadi di market necessarily, tapi juga harus berangkat dari makro. Bahkan seringkali harus berangkat dari background, kita harus paham tentang politik, dari sejarah politik atau ekonominya dulu gitu kan untuk menganalisis. Jadi itu lebih ke satu kesatuan sih, kayak nggak ada yang nggak kepake gitu kan. Oke, berarti karena itu pelengkap justru ini koreksi kalau aku salah ya. Kalau pelengkap itu berarti makro dulu dilengkapi mikro, atau sebaiknya dibalik Tan gitu. Kalau dari pengalaman Intan ya gitu. Kalau aku orangnya analisis dari general to spesifik ya. Jadi kita harus tahu dulu tuh generalnya apa gitu kan ya. Baru ngomong spesifik gitu. Takutnya kalau dari spesifik dulu kita jadi bingung gitu. Apa yang mau kita bahas ya, payung besarnya gitu. Sebenarnya itu sih. Oke, jadi kalau kita ngomongin life journey-nya Intan gitu ya. Belajar general dulu itu lebih harus diprioritaskan ya gitu. Iya, jadi kan kalau dulu waktu S1 ya belajar jadi gini sih, ilmu ekonomi itu kan ilmunya ya, finance tuh terapan ya. Jadi memang oh iya, finance terapan dari si ekonominya ya. Benar. Jadi di Indonesia kan ada kayak jurusan manajemen, akuntansi, itu kan sebenarnya terapan dari ilmu ekonomi ya. Nah, di situ kan ibaratnya kalau kita belajar ilmunya dulu gitu ya, logikanya kan kepake dimanapun ya. Kayak misalnya belajar keuangan gitu ya. Keuangan, belajar topik tentang investasi. Itu logika yang dipelajari di ilmu ekonomi, topik-topik seperti statistik, mikroekonomi gitu ya, itu pasti kepake. Logikanya semua berakar dari situ gitu. Termasuk
misalnya belajar akuntansi, logikanya belajar dari situ gitu. Ujung-ujungnya ya bukan kepake lagi tapi that's the foundation gitu. Nah ini kan Intan baru menyelesaikan ini ya riset ya di Tenggara ya soal PSL itu. Ini istilahnya mungkin baru ya, tapi PSL itu adalah pengolahan sampah menjadi energi listrik gitu. Ini pengolahan sampah menjadi energi listrik. Pengolahan sampahnya itu aja menurutku itu sangat operasional gitu. Itu mikro sekali gitu. Tapi menjadi energi listrik itu kita ngomong ketahanan energi gitu. Itu sesuatu yang menjadi agenda nasional gitu. Yang mana aku bisa klasifikasi bahwa itu isu yang sangat makro gitu. Nah pas nih makanya kita ngundang Intan di sini karena pasti ada perspektif yang menarik nih dari Intan. Boleh diceritain nggak Tan? PSL itu apa sih Tan sebenarnya? Konsepnya gitu. Konsepnya sebenarnya dia adalah kalau dulu ya disebutnya mungkin pembangkit listrik tenaga sampah ya, PLTSA ya di perpres terdahulu. Jadi secara singkat ya pembangkit listrik yang listriknya dihasilkan dari sampah yang diolah gitu ya. Nah itu tergantung teknologinya kan. Apakah teknologinya dibakar gitu ya sampahnya, apakah diubah jadi syngas atau apapun lah itu ya. Pokoknya itu intinya. Nah di sini tuh sebenarnya salah satu background terbesarnya adalah masalah darurat sampah di Indonesia. Nggak lama dari beberapa bulan lalu ya kita bisa lihat di Tangerang Selatan itu sampahnya pada nggak diangkut, terus ditutup-tutupin pakai terpal, bahkan disemprot-semprot biar nggak bau. Terus pas COVID ya itu juga di Jogja juga ada darurat sampah di Jogja, sampah rumah tangga pada nggak diangkatin gitu kan. Bahkan dulu di tahun 2000-an sempat ada kebakaran ya di TPA Lowi Gajah di Bandung yang sekarang diperingati sebagai Hari Sampah Nasional tiap tanggal 21 Februari. Jadi permasalahan sampah itu udah exist dari dulu gitu ya. Dan udah berbagai macam cara udah sempat dilakukan gitu ya. Misalnya menggalakkan 3R gitu ya, reuse, reduce, recycle. Kemudian berbagai macam cara lainnya, tapi memang tidak mengurangi volume sampah, namun malah makin bertambah gitu kan. Karena ya mungkin masih belum ideal ya untuk karakteristik masyarakat Indonesia maupun skalanya mungkin masih kurang diperdalam gitu ya. Itu sorry Tan motong, itu kalau mau ideal berarti kita di rumah tangga tuh harus mulai misahin gak sih? Harusnya yang organik anorganik gitu ya. Harusnya iya gitu. Sebenarnya justru PSL ini harapannya itu bisa menjadi katalis gitu ya. Jadi dengan udah ada pembangkit listrik tenaga sampah gitu ya, sebenarnya baiknya tuh sampah udah dipisahin. Jadi mesinnya lebih efisien. Ya dalam artian gini lah, kalau membakar sesuatu yang basah gitu ya, itu kan pasti butuh tenaga yang lebih besar ya gitu. Nah kayak gitu. Jadi harapannya demikian gitu. Jadi diharapkan menjadi katalis. Nah yang dimaksud darurat sampah itu apa sih Tan? Berarti sampah-sampah itu apakah tidak terurai kah? Atau misalkan TPA-nya gak ada kah? Atau gimana sih Tan sebenarnya? Jadi kalau yang sekarang darurat sampah tuh TPA-nya udah penuh gitu. Kayak yang udah over capacity ya. Ya di Bali ya TPA Suwung gitu kan. TPA Piungan di Bantul gitu. Jadi udah penuh gitu. Terus kemudian nih sampah mau taruh di mana gitu kan. Atau misalnya kayak kapan hari misalnya rumahnya di BSD ya di Tangerang Selatan, itu lari pagi itu bisa kecium bau sampah dari TPA yang sekian kilo gitu kan. Itu kan eksternalitas negatif ya gitu ya. Dan memang di sini kalau udah kita ngomong eksternalitas negatif ya yang turun harusnya pemerintah gitu. Karena ini tidak bisa diselesaikan oleh market lah istilah kalau di ekonomi gitu. Itu kan aku kan kalau setiap tahun tuh pasti mudik ke Jogja ya. Tuh mertua aku ada di kota gede itu. Itu ada apa istilahnya? Ada kebiasaan menarik tuh Tan. Jadi kalau di kota gede itu mertuaku selalu kayak punya sense of urgency untuk ayo buruan nih sampahnya gitu. Kalau mau buang sampah harus terjadwal gitu. Jadi aku merasakan banget tuh bahwa ih gila ya ternyata separah ini ya gitu. TPA yang over capacity itu sampai di rumah tangga tuh kita mau buang sampah susah banget itu, harus ada jadwalnya gitu. Nah itu kalau menurut Intan ya, karena aku merasakan di lapangan seperti itu. Itu masalahnya ada di mana Tan? Ya masalahnya pertama di over capacity ya. Jadi karena over capacity itu truk-truknya itu harus ngantri. Jadi truk-truknya ngantri, berarti kan ada hambatan dong di situ ya, yang harusnya bisa ngambil jadi nggak bisa ngambil karena ngantri gitu ya. Kemudian
kalau kita lihat lagi ya, karena TPA-nya ya memang sudah over capacity, lahannya tidak tersedia, dan itu menjadi salah satu isu ya. Kenapa akhirnya dibangun PSL kan karena ini kita ada limited space gitu ya. Kita bukan negara kontinental yang lahannya besar gitu kan. Dan tadi itu dampak kesehatan, terus bau gitu kan. Itu kan bukan sesuatu yang bisa diremehkan ya. Apalagi kalau itu udah ngaruh ke kemungkinan cacat lahir, risiko asma, dan segala macam penyakit di sekitarnya. Berarti salah satu cara untuk mengatasi tadi over capacity di TPA itu adalah sampahnya diolah menjadi hal lain ya, yang sesuai agenda nasional, yaitu energi gitu. Iya. Dan kemudian bukan cuma itu ya, dengan tadi misalnya let's say pakai teknologi thermal dibakar gitu ya, sesuai dengan teknologi yang ramah lingkungan, yang advance, nanti kan sisanya tinggal abu ya. Nah abunya ini dengan di-treat dengan baik gitu ya, itu kan bisa dibuang ke TPA, sehingga yang volumenya dari besar gitu ya, sampah gitu ya, itu bisa berkurang 90% gitu. Kalau misalnya pakai salah satu teknologi insinerator kayak di Singapura. Nah itu yang kita butuhkan kan, ngecilin volume tadi itu. Tapi bukannya, nih kalau aku membayangkan penjelasan Intan ya tentang PSL ya, ini kan berarti sangat dependent terhadap teknologi gak sih? Dan harusnya konsekuensinya mahal. Iya nggak Tan? Bener nggak sih bahwa PSL itu membutuhkan teknologi dan investasi yang mahal gitu? Yang jelas nggak ada pembangkit listrik yang benar-benar murah ya gitu ya. Semuanya pasti butuh biaya kan. Dan kalau kita lihat kan concession year-nya juga bisa 20 tahunan gitu ya. Memang butuh waktu lah ya untuk akhirnya PSL ini balik modal gitu. Selain itu kalau kita lihat di Perpres yang terbaru bahkan di setup kan harga beli listriknya gitu. Itu kan 20 sen ya. Itu jauh di atas harga penyediaan listriknya PLN yang pada umumnya yang mayoritas adalah coal gitu kan. Dengan berbagai macam alasan lah ya. Kita tahu kalau pakai PLTU kan dia ada layer of subsidy gitu. Habis itu ada domestic market obligation yang membuat itu lebih murah. Tapi ya memang itu lebih mahal. Tapi kalau misalnya nggak dilakukan sesuatu dengan itu ya, darurat sampah ini terus berlangsung dan ini ya akan terwariskan ke generasi selanjutnya gitu ya. Bukan cuma nggak ada lahan, tapi ya dampak kesehatannya itu kan nggak bisa dimunafikan ya gitu. Kalau emang teknologinya mahal, kalau aku jadi sektor swasta ya gitu, aku pasti akan consider untuk nggak invest di situ dong. Ya kan, karena mahal gitu. Kan sebagai pengusaha, sebagai sektor swasta, kita pasti pengen untung yang cepat gitu, dengan cost yang minim. Tapi masalahnya ini tidak murah, PSL tidak murah. Tapi permasalahannya, tadi Intan bilang ini urgent untuk diselesaikan. Nah jadi aku melihat bahwa ini harus ada peran negara di sini, nggak bisa full swasta gitu. Nah dari riset yang Intan lakukan, dari studi yang Intan udah selesaikan, data-data yang Intan udah baca, peran negara ini di mana nih Tan? Kalau untuk problem ini PSL? Jadi kan kalau kita ngomong biaya mahal ya, sebenarnya kalau biayanya mahal tapi kalau penerimaannya juga tinggi gitu ya, pendapatnya juga tinggi kan sebenarnya nggak masalah ya. Yang ujung-ujungnya kan yang terakhir yang harus dipikirkan adalah returnnya ya gitu kan. Gitu. Nah kalau kita lihat memang PSL ini kalau dibilang sebagai project untuk mencari return atau imbal hasil setinggi-tingginya, secara pribadi sih bukan ya gitu kan. Tapi kalau kita lihat broader goal-nya ya, tujuannya secara lebih luas, ini clear gitu ya, bahwa mengatasi suatu krisis di masyarakat yang sangat dekat tadi ya, seperti cerita Mas Bimo terkait buang sampah, ada jadwalnya gitu. Jadi nggak bisa diabaikan gitu kan. Maka dari itu sebenarnya dari pemerintah sendiri kalau di Perpres itu udah ada beberapa pasal yang udah address yang merupakan lesson learned dah dari implementasi PLTSA sebelumnya gitu. Sehingga diharapkan secara komersil gitu ya, investasi di PSL ini bonafit gitu ya, untuk siapapun nanti badan usahanya yang menjalankan itu. Ini udah ada aturan ya berarti Tan ya? Sudah ada. Kayak kuartal 3 ya pokoknya. Perpres 109 2025. Dari yang mungkin yang paling kelihatan itu ya harga beli listriknya.
oleh PLN itu dinaikkan dari 13,35 sen per kWh. Artinya ada kepastian harga ya di pasar ya, sehingga investor bisa ngitung nih untungnya Iya, berapa. jadi itu satu tuh dinaikin harganya dari 13,35 sen dolar per kWh itu dinaikin jadi 20 sen. Tapi di saat yang sama dihapusin tipping fee. Jadi tipping fee Tipping fee itu apa tuh, Pan? Tipping fee itu sebenarnya biaya yang diperlukan untuk ngangkut sampah dari hulu sampai TPA-nya gitu kan. Oh itu namanya tipping fee. Ya, jadi dulu itu dari APBN berdasarkan Perpres 2018 itu dialokasikan tuh 500.000 per ton sampah. Tapi nggak cukup. Jadi pemerintah daerah itu tetap harus pakai APBD untuk nambah tipping fee ini. Sehingga dari harga beli listrik ditambah tipping fee dari APBN, tipping fee dari APBD itu jadi penerimaan nih buat badan usaha pesel ya. Nah sekarang sistemnya adalah harga beli listrik sama biaya untuk ngangkut sampah dari hulu ke hilir tapi dari daerahnya. Jadi kayak udah nggak ada lagi tuh tipping fee dari pemerintah pusat karena harga listriknya udah dinaikin nih 20 sen. Nah yang dari daerah itu ya untuk memastikan aja ada biaya dan terimplementasikan bahwa truk dari perumahan, dari kelurahan, dari kecamatan bawa sampah ini bisa ke TPA. Berarti kalau pemerintah sudah mencabut itu subsidi jatuhnya Tan ya? Atau iya subsidi sebenarnya harga listriknya ini jauh lebih mahal daripada harga BPP PLN gitu kan. Ini udah clear bukan subsidi istilahnya, kompensasi ya. Karena kan nanti PLN yang beli nih 20 sen dolar per kWh. Nah nanti dari pemerintah itu akan memberikan kompensasi terhadap selisih harganya itu. Nah di situ yang menarik sebenarnya bukan cuma harganya lebih tinggi dan dengan kepastian ya. Jadi dengan harganya lebih tinggi itu kan sebenarnya ngasih kepastian, nggak bergantung pada komitmen daerah ya, kesanggupannya kayak gimana. Kita tahu bahwa pemilu tuh 5 tahun sekali gitu kan. Nah di sini memberikan kepastian cash flow lah ya untuk investor-investor PSEL. Kemudian kedua ada skema lagi namanya ini jaminan kompensasi. Jadi pemerintah kali ini melalui Perpres 109 2025 itu memberikan jaminan kompensasi buat PLN ketika dia beli listrik dari PSEL. Yang mana ini nggak ada sebelumnya. Yang dulu kan jadinya PLN harganya udah lebih tinggi ya 13,35 nggak ada jaminan kompensasi. Of course sebagai bisnis ya kita kan akan mikir gitu. Kalau kita beli sesuatu yang lebih mahal nih inputnya gitu kan, tapi nggak ada jaminan gimana gitu. 3 itu ada skema namanya mass dispatch. Jadi mass dispatch. Jadi Mas harus ya. Mas harus dispatched. Jadi sebelumnya itu namanya listrik ya itu ada prinsip least cost dispatch. Jadi listrik yang masuk ke jaringan transmisi itu yang biaya paling murah dulu gitu kan. Nah meskipun ini PSEL nih harganya lebih mahal gitu ya, dia dapat prioritas untuk masuk ke jaringan transmisi gitu. Dengan konsep mass dispatch gitu. Sehingga kalau dia otomatis masuk ke jaringan transmisi berarti kan terjadi transaksi jual beli di situ kan. Jadi income lah buat badan usaha pesel itu. Terus yang terakhir menurut saya juga pemerintah baru-baru ini memberikan revisi ya. Ada di Peraturan Menteri Keuangan terkait pencairan kompensasi ya. Jadi kan kalau kita tahu BUMN energi ya, Pertamina, PLN itu kan mengajukan subsidi kompensasi gitu ya, per triwulanan gitu. Nah ini bisa dicepetin nih jadi bulanan. Jadi 70% itu dicairkan dulu setelah peninjauan hasil tagihan, kemudian 30%-nya nanti setelah audit BPKP. Jadi ini pencepatan pencairan kompensasi kan juga jadi insentif ya buat PLN juga gitu ya. Meskipun sebenarnya PSEL ini nggak sebesar komposisinya kayak pembangkit listrik yang tenaga yang lain ya gitu. Tapi saya rasa ini juga jadi suatu angin segar lah ya untuk pelaksanaan ini gitu ya. Jadi secara sistemik nih berubah. Coba kita urai sedikit ya. Jadi biar yang nonton paham nih istilahnya ya. Flow-nya PSEL itu gimana sih dalam kehidupan mereka sebagai orang biasa gitu. Jadi kan sampah ada sampah rumah tangga, sampah dari kantor, dari masyarakat lah ya. Itu kan diangkut lalu masuk ke TPA kan akhirnya kan. Iya pada akhirnya ujungnya kalau sekarang kan ujungnya ke TPA ya. TPA. Nanti kalau ada pesel
ya berarti TPA itu setelahnya si pesel. Ya, Jadi masuk ke pesel dulu, pesel dulu baru diolah. TPA. Nanti kan udah nih sisanya kan dari yang sampahnya banyak tuh ya, kan berkurang nih sekarang 90% kan. Oke. Sisa 10% nih ya. Untuk sampah-sampah misalnya kayak kaca. Berarti logam. existingly belum kayak gitu ya, masih TPA dulu ya. Masih langsung dump aja. Dump Oke. aja dibuang aja langsung TPA. Ketika sampah mau dirubah jadi listrik, berarti rumah tangga sampah itu dikumpulin lalu ke pesel dulu, Ha-ha. pesel baru TPA gitu ya. Iya, jadi Oke. nanti yang masuk TPA itu misalnya kayak sampah-sampah yang nggak bisa diolah ya di pesel ya, Oke. kayak kaca kan nggak ikutan dibakar Ya. gitu kan. Kaca, terus logam, limbah B3 tentu saja tidak masuk di situ ya gitu kan. Oke. Sama plus abu dasarnya ya. Kalau abu dasar sih sebenarnya bisa ya di situ ya. Beda sama abu Oke. terbang yang harus ini. Cuma baiknya kalau abu itu didaur ulang aja, bisa dibuat bahan untuk semen daripada dibuang ke TPA sia-sia. Kalau dijadikan semen kan menghasilkan uang. Nah, kan sampah udah di pesel nih. Nah, lalu pesel akan menunggu pembelian dari PLN gitu ya. Makanya pemerintah ngatur harga belinya berapa gitu. Harga belinya berapa, skema mass dispatch. Kemudian Oke. untuk melindungi PLN juga ada skema namanya take and pay. Jadi PLN akan membayar dengan nominal sesuai dengan listrik yang dia beli gitu. Oke. Jadi kalau selama ini itu di PLN tuh ada skema namanya take or pay. Oke. Jadi berapapun yang jadi PLN itu harus membeli sesuai dengan perjanjiannya gitu ya. Oke. Misalnya 90%. Nah, dia harus membayar tuh 90% ya, meskipun sebenarnya PLN nggak butuh 90% listrik itu Oke. gitu kan. Gitu. Jadi ada intinya negara sudah menjamin lah ya dengan Iya. menjamin bahwa pasar ini bisa hidup kan sebenarnya. Baik dari segi investor untuk badan usaha peselnya sampai PLN-nya. PLN juga harus Oke. dikasih skema untuk memastikan keuangannya aman gitu kan. Jangan sampai dengan ini nanti terbebani keuangannya dan malah jadi nggak sustainable nih program ini gitu, nggak berkelanjutan, jadi berhenti lagi gitu. Di penelitiannya Intan itu dibahas nggak Tan? Mengapa sih konsep ini, maksudnya flow tadi ya, flow PSL akan menjual ke PLN, lalu TPA akan supply sampah kebalik ya, masyarakat sampah itu akan ditaruh ke PSL lalu ke TPA. Ini kan sebenarnya kalau terjadi siklus ini kita bisa mengurangi kita bisa mengurangi beban darurat sampah tadi kan sebenarnya. Nah, yang mau aku tanyakan adalah ada nggak Tan data atau analisis Intan di studi itu mengapa ini masih belum bisa secara umum dipraktikkan gitu? Jadi gini ya, sebenarnya kita belajar dari Cina aja deh. Cina Oke. itu kan awal 2000-an mereka juga mengalami kondisi yang sama kayak Indonesia ya. Darurat sampah, belum lagi polusi udara. Mungkin kalau ada yang pernah baca koran zaman dulu ya, itu bisa ngeliat Beijing itu polusinya parah banget, Ya, coklat betul. banget. Ya. Kalau generasi-generasi tertentu ya yang masih baca koran ya zaman dulu. Nah, tapi sekarang Cina itu udah 100% tuh ke PLTSA, bahkan dia bisa membakar sampah-sampah yang dulu-dulu itu yang numpuk di TPA. Meskipun kalor yang dihasilkan dari sampah-sampah yang dulu nggak sebaik sampah yang barusan diproduksi ya gitu. Kemudian bahkan Cina itu sekarang PLTSA-nya dia sampai harus impor sampah kayak gitu-gitu ya. Oke. Seingat saya Cina sih, Swedia tuh nggak salah juga. Jadi mereka kehabisan feedstock gitu kan. Nah, kenapa pada akhirnya harus dilakukan ya? Karena kalau nggak gitu nanti sama sekali nggak ada solusi ya terhadap TPA. Jadi sebenarnya itulah ini lahan udah terbatas. Indonesia penduduknya banyak, sampah terus diproduksi. And then apa kita tetap membiarkan dumping gitu ya? Karena dumping itu nggak cuma kesehatan aja gitu kan. Di situ kan ada gas-gasnya ya. Dan gas-gasnya Tan, tuh boleh dijelasin nggak dumping itu apa? ya dumping ya cuma buang aja kan di TPA. Nah, That's it. didimin aja ke TPA itu dumping ya istilahnya. Dumping aja gitu Oke. kan. Gitu. Itu kan ada gas-gas yang dihasilkan dari sampah Yeah. itu. Itu bisa menyebabkan kebakaran. Dan makanya ada kecelakaan beberapa kali kan di beberapa Oke. TPA gitu. Kayak di Lewi Gajah sampai longsor gitu, Yeah. sampai mati 157 kalau nggak salah. Itu kan nyawa ya, bukan barang gitu Yeah. kan. Kita harus berpikir nih kalau kita terus dumping dan sampai ada kebakaran, jangan sampai Oke. terjadi gitu. Tadi ada yang menarik sih Tan, soal impor sampah. Tadi Cina itu ya contohnya ya.
Iya, untuk feedstocknya, untuk bahan bakarnya, untuk peselnya mereka gitu. Berarti mereka sudah kekurangan sampah untuk diolah sampai mereka impor gitu ya? Iya, Atau mungkin gimana? karena ya kalau yang aku tangkap ya, karena kan Cina itu peselnya tuh kapasitasnya tuh yang kayak 5.000 ton per Oke, hari itu gitu sih. besar ya berarti ya? Ya sebagai gambaran Indonesia ini targetnya peselnya kan itu kota-kota besar ya, dan itu sekitar 1.000 ton per hari. Oke. Gitu. Kayak Singapura aja dia udah punya pesel tuh 4 kalau nggak salah, total sekitar 9.000 tonan lah per hari. Wow. Nah jadi sebenarnya ini skalanya masih kecil banget gitu ya, hanya misalkan segelintir Iya. persen dari total sampah yang diproduksi di Indonesia gitu kan. Nah kalau kedepannya di Indonesia ya kan di kota-kota besar mungkin ya bisa impor sampah dari kota-kota atau kabupaten di sekitarnya, yang mana udah diadres juga di Perpres gitu kan. Kalau memang kekurangan bisa ya saling subsidi sila lah dari daerah sebelah-sebelahnya gitu kan. Berarti kalau kita kembali ke pertanyaan tadi Tan, apa sih tantangan yang membuat ini masih sulit dilaksanakan secara umum? Apakah karena mahalnya, apa karena pemainnya masih ragu, atau teknologinya belum siap, atau gimana sih Tan sebenarnya kalau bisa dirangkum gitu Tan ya? Gini, kalau kita ngomong teknologi, kita bisa tinggal impor teknologi. Negara tetangga kita aja Singapura udah punya 4 dan dia udah Ya. punya pesel tuh dari kalau nggak salah 1979. Ya itu udah setua apalah. Dengan kapasitas 9.000 ton. Sekarang ya. udah 9.000 ton, ada di 4 lokasi. Cina udah ribuan ya, 1.000-an lah ada peselnya gitu kan. Swedia segala macam udah semua udah ada lah ya. Jadi kalau tantangan teknologi kayaknya sebenarnya tinggal impor teknologi, that's it gitu kan. Tapi kan terus kita harus lihat aspek komersialnya ya. Apakah ini layak secara bisnis gitu Oke. kan ya. Layaknya semua investasi kan pasti dihitung gitu kan. Nah kalau kita ngomong kelayakan investasi kan kita harus lihat nih pendapatan dan cost-nya kan. Pendapatannya hasil beli listrik, hasil jual listrik ke PLN gitu Yeah. kan. Cost-nya apa? Cost-nya ya operasional dan suku bunga gitu-gitu Yeah. kan. Nah yang kita lihat di situ apa yang menghambat? Ya kalau menurut saya memang pesel ini emang lebih mahal daripada harga listrik dari pesel itu emang lebih mahal daripada harga listrik yang dihasilkan PLN pada umumnya. Karena kita mayoritas pasti pakai coal. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa karena kita pakai batu bara atau coal, itu sudah ada layer, ada subsidi, ada berbagai macam layer lah, sehingga harganya sangat murah listrik di Indonesia itu. Jadi kalau kita bisnis kan kita akan milih yang mana yang lebih murah ya, as simple as that gitu. Makanya memang perlu intervensi pemerintah gimana caranya harganya layak secara investasi untuk investor gitu. Tapi gimana juga PLN mau beli sehingga pesel ini memproduksi listrik, dibeli PLN dan investornya dapat penghasilan gitu. Itu kan tantangan banyak banget Tan ya. Tapi sebagai peneliti, aku yakin sih peneliti itu punya sense untuk menemukan hal-hal yang luput kita perhatikan gitu. Ada gak sih Tan tantangan yang publik itu lupa lihat gitu, lupa untuk concern gitu? Menurutku tantangan terbesar itu nanti balik ke masyarakatnya sendiri sih Mas. Jadi gini, pesel itu menjadi salah satu opsi. Ketika kita ngomong menjadi salah satu opsi, bukan berarti itu hanya satu opsi gitu kan. Yeah. Ujung-ujungnya memang budaya untuk reuse, recycle itu memang harus digalakkan. Dan itu nggak bisa digalakkan hanya dengan sesuatu yang bersifat apa ya, yang tanpa insentif atau disinsentif di situ kan ya. Tapi memang harus ada suatu sistem gitu kan. Kalau kita belajar dari Swedia gitu, dia tuh ada pusat-pusat untuk daur ulang gitu. Oke. Yang jaraknya radiusnya sekitar 300 meter dari rumah, sehingga rumah tangga itu dengan mudah gitu ya tinggal naruh sampah plastiknya di situ untuk didaur ulang gitu. Makanya itu Swedia berani nih ngasih regulasi untuk melarang rumah tangga itu ngirim sampah ke TPA gitu kan. Jadi ada insentif disinsentif gitu kan. Nah nanti sejauh apa nih pemerintah bisa mengasih fasilitas untuk daur ulang gitu kan ya, reuse recycle itu. Karena ujung-ujungnya gitu ya, kalau misalnya sampah itu nggak dipilah gitu ya, let's say sampah basah sama sampah kering deh. Sampah basah kan sampah organik tuh biasanya ya, sampah makanan. Yang mana tuh menghasilkan kurang lebih sekitar 60% lah dari total sampah Indonesia gitu kan. Nah itu kan sebenarnya bisa dijadikan kompos segala macam,
Maka dari itu kan sebenarnya harus ada pusat-pusat tuh Iya. untuk kompos dan segala macam yang berdekatan dengan pemukiman. Sehingga apa? Itu bisa jadikan kompos. Jadi terjadilah circular economy di situ, ada value added di situ. Tapi nggak cuma value added gitu kan, tapi juga membantu dalam transportnya itu sendiri gitu. Kalau misalnya kita di Indonesia, mesti kalau kita ketemu truk sampah itu pasti bau gitu kan. Iya, waduh tuh sangat mengganggu itu. Sangat Kalau kita mengganggu. nyetir motor di belakang truk itu, aduh. Itu satu bau. Kita nggak tahu misalnya di situ ada bibit penyakit yang menular ke kita, yang misalnya nyetir motor tanpa masker atau bahkan pakai masker pun bisa jadi menular gitu Yeah. kan. Makanya itu tidak hanya untuk jadi circular economy, tapi juga ya tadi dalam transportnya kita nggak perlu ngerasa bau lagi nih, ataupun ketularan penyakit, bibit penyakit dari si truk yang bawa sampah karena sampah organik ini sudah lama tidak diolah gitu. Kemudian dari sisi teknologi PSL juga gitu ya, dengan udah dipilah nih yang sampah basah dan kering gitu kan. Ini juga lebih efisien gitu kan. Meskipun teknologinya itu ada alat pengering sampah ya. Jadi sampah-sampah yang organik ya, apa kayak misalnya kulit pisang gitu, dikeringin gitu kan. Tapi memang tidak sebaik misalnya plastik atau semacamnya, ketika dibakar hasil kalornya itu nggak sebaik itu gitu. Jadi memang pemilahan tuh tetap perlu ya, circular economy, ngurangin penyakit sama efisiensi pasalnya sendiri. Ya kembali sih ya, di atas teknologi, di bawah teknologi dan policy itu ada human ya. Human Dan kebiasaannya gitu. Nah ternyata kalau dari refleksinya Intan, tantangan yang luput kita lihat adalah kebiasaan kita sebagai masyarakat ya berarti ya. Itu kebiasaan satu sebagai masyarakat. Kedua memang harus diorkestrasi sama pemerintah ya. Dalam artian gini, kalau di Swedia itu ada yang pusat daur ulangnya itu adalah, yang pusat buat kita nanar sampah yang bisa daur ulang itu adalah dari pemerintah, ada yang dari swasta. Oke. Nah ini yang sering kita luput nih. Bisa jadi sebenarnya nggak perlu semuanya pemerintah, tapi juga ada swasta. Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada beberapa pemain ya yang masuk ya, swasta untuk pemilahan sampah, karena sampah-sampah yang memang bernilai gitu ya, kayak plastik, logam, itu kan terlalu sia-sia untuk dibuang begitu saja ya, udah ada gitu. Cuma memang kalau bisa dari rumah tangga juga ada gitu ya, dari dekat rumah juga ada, bahkan kesadaran masyarakat juga untuk melihat bahwa sampah gitulah, pelayanan sampah, truk sampah yang ngangkut sampah kita tuh bukan sesuatu yang gratis gitu. Ya. Tapi itu juga berbayar gitu, itu juga jasa gitu. Jangan semacam, kalau bahasa Inggrisnya take it for granted lah ya gitu. Seperti itu. Oke, dan kalau aku sih secara pribadi melihat ternyata hal yang kita anggap itu sepele ya. Ya buang sampah itu kan ada kegiatan-kegiatan dilakukan manusia itu yang autopilot kan Tan. Iya, yang Kayak kita bernafas gitu ya. Nah, bernafas kan autopilot kan. Nah, menurutku tuh buang sampah tuh ya udah, kita nggak usah mikir gitu ya, udah buang aja gitu. Ternyata dengan sistem yang tadi Intan jelasin, itu ternyata fondasi utamanya adalah pemilahan. Dan pemilahan itu nggak bisa kita buang sampah tanpa mikir kan, kita harus memilah-milih dulu kan gitu. Iya, jadi diharapkan lebih efisien juga gitu kan, karena sampah itu ya ternyata value added gitu. Ya, bisa yang jadi masyarakat listrik loh ternyata. Bisa jadi listrik, bisa bahkan sampah logam kan sekarang ada green steel ya, baja yang green gitu ya. Itu bukan pakai biji-biji logam lagi, tapi dari logam-logam yang udah gak kepake gitu kan. Kemudian dilebur lagi jadi steel lagi, itu value added dan itu harganya lebih mahal gitu. Bisa dijual ekspor ke negara-negara maju gitu kan. Hal-hal yang sering kita luput gitu. Oke Intan, terima kasih banyak insight-nya buat episode kali ini. Senang sekali nih bisa ngobrol dengan Intan. Intan ternyata broad sekali insight dari risetnya, nggak hanya bahas soal market, policy, tapi yang akhir itu menurutku sangat bermakna tuh, soal ternyata semuanya tuh fondasinya adalah kebiasaan kita sebagai manusia. Kalau kita mau punya energi resilience, mau ketahanan energi, ternyata kita bisa memulai loh dari diri kita gitu. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menyaksikan Tenggara Talk. Sampai jumpa di episode berikutnya.